Jumpa lagi dengan saya Yusuf dari program Ngorek, ngobrol-ngobrol likrek di nusadeli.com. Nah, kali ini saya akan ketemu dengan Mas Isa Wahyudi atau biasa dipanggil Ki Demang gitu ya. Dia adalah salah satu seorang yang menjadi motor penggerak Kampung Budaya Polowijen, di mana Kampung Budaya Polowijen ini dikenal sebagai situs kelahiran Ken Dedes. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, sebaiknya langsung kita sapa orangnya saja. Halo, Ki Demang. Pripun kabare? Rahayu. Alhamdulillah, saya Rahayu Pak Yusuf. Oke. Wah, ini malam-malam gini lagi ngapain ini? Ini baru saja selesai menerima tamu mahasiswa S2 Brawijaya yang sedang meneliti soal kampung begitu. Oh, nah, gitu ya. Pulang dari baru saja pulang, terus kemudian saya dihubungi jenengan ini untuk ngobrol ngorek. Untuk ngobrol ngorek ini ya. Oke. Ya. Nah, gitu Bang. Situasi COVID ini apa yang bisa diceritakan? Berdampak enggak pada konteks geliatnya Kampung Budaya Polowijen selama ini, selama masa COVID ini? Sangat berdampak. Kemarin kan Januari kami merilis 10 event budaya ya selama 1 tahun. Nah, ternyata 2 baru terselenggara di bulan Januari, Februari, Maret. Begitu langsung COVID, kita tidak berkegiatan. Otomatis beberapa event ya wassalam. Terus tapi kemarin baru saja menyelenggarakan event di bulan Suro, tanggal 10-an Suro begitu ya. Sabtu Pahing kita selenggarakan event Sesekaran Topeng Malang. Itu event rutin yang kami selenggarakan tiap bulan Suro begitu setelah Jumat Legi. Jadi kalau ketemu bulan Suro di Jumat Legi, hari Sabtu Pahingnya pasti kita mengadakan Sesekaran Topeng Malang. Nah, selama COVID, otomatis kami tidak bisa berkegiatan, termasuk bahkan latihan menari, terus kegiatan belajar membatik, belajar mocopat yang ada di Kampung Budaya Polowijen, termasuk kegiatan membuat topeng yang biasanya tiap malam gitu ya kita kumpul-kumpul membuat topeng dari kayu itu ya terpaksa ya berhenti begitu loh. Tentu kegiatan ini kan otomatis berdampak pada aktivitas yang kemudian juga berdampak pada ekonomi kan, karena ada kegiatan-kegiatan ekonomi di situ. Di antaranya ketika membuat topeng itu kan nanti memang rencananya dijual. Ini sudah ada yang pesen, gitu loh ceritanya. Ya. Saat kita bicara ini, gitu ya. Ini kita kan masih dalam situasi COVID. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk mensiasati keadaan ini seperti apa? Sekarang kalau latihannya sudah kita mulai, latihan menari sudah kita mulai, jangan sampai berhenti karena nanti anak-anak lupa soal menari topengnya, karena ada banyak macam tarian yang kita tarikan. Mocopat kita langsung jalankan saja begitu aja, tapi tentu dengan protokol COVID. Terus membatik juga sama, membuat topeng juga sama. Sudah kalau kegiatan rutin iya, tapi kegiatan event itu kita siasati dengan cara virtual. Nah, gitu ya. Kemarin itu kan Sesekaran Topeng Malang kita selenggarakan secara virtual. 1 hari sebelumnya kita adakan semacam saresian budaya juga melalui virtual, Zoom itu pakai media Zoom dan live streaming YouTube. Nah, kemarin Sesekaran Topeng Malang 4 jam live pakai streaming YouTube gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal itu acara ritual. Menarik ini jadinya ya. Acara ritual dibuat menjadi sebuah streaming gitu ya. Acara ritual yang virtual. Acara ritual dan virtual. Katanya makin tidak ya, antara ritual dan virtual katanya makin tidak gitu ya. Iya, makin tidak gitu ya. Oke. Ki Demang, ini belum banyak juga nih teman-teman yang lain. Mungkin di Malang sudah beberapa orang, istilahnya banyak yang tahu ya. Tapi untuk teman-teman di luar kota Malang nih. Nah,
sebenarnya sejak kapan ini mulai digerakkan ya komunitas budaya Kampung Polowijen ini? Betul, Kampung Budaya Polowijen itu kan sebenarnya kampung di mana di situ ada situs Kendedes, utama ya. Selain situs Kendedes, Kendedes itu kan kita tahu bahwa itu adalah ibu yang melahirkan keturunan raja-raja besar di Jawa sampai saat ini. Ya. Selain situs Kendedes itu ada situs Empu Topeng Mbah Reni. Ya. Oke. Terus kemudian ada situs Joko Lolo. Kalau situs Joko Lolo itu semasa dengan Kendedes. Karena memang Joko Lolo dulu kan pengen mempersunting Kendedes tapi tidak bisa. Ceritanya begitu. Tapi ada situs Empu Topeng Mbah Reni. Mbah Reni itu siapa? Atau Ki Condroswono adalah orang asli Polowijen yang memang meninggal di Polowijen di tahun 1880-an itu diangkat oleh Adipati Aryo Suryo Diningrat keempat, itu disuruh membuat kesenian. Nah, salah satu kesenian yang muncul itu waktu itu ya topeng. Tapi itu sebenarnya bersamaan dengan desa-desa lainnya, lurah-lurah lainnya yang ada di desa-desanya lainnya membuat kesenian itu. Ya kenapa topeng? Ya karena memang sejarah topeng di Malang ini panjang sejak zamannya Raja Gajayana itu ya, yang kemudian disebut dengan Puspasarira. Topeng itu Puspasarira. Itu topeng yang kemudian di zaman Majapahit itu juga Hayam Wuruk menggunakan topeng gitu kan. Dan sekarang di Malang gitu ya, waktu itu kemudian kesenian topeng itu ada. Jadi temanya mengangkat tentang soal budaya Panji. Nah, Panji ini kan ada dari kerajaan Jenggolo gitu kan, sama Sekartaji dari kerajaan Panjalu. Nah, inilah yang kemudian digarap oleh Mbah Reni, yang kemudian topeng itu juga menyebar di tempat-tempat yang lain. Nah, karena Mbah Reni itu ada di Polowijen, meninggal di Polowijen, makamnya ada di Polowijen, maka kegiatan topeng di Polowijen, khususnya di Kota Malang, di Polowijen ini nggak jalan gitu loh. Sudah lama. Oleh karena itu saya ya dasar itulah yang kemudian saya bangkitkan kembali soal topeng. Gitu loh ceritanya. Oke. Oh gitu ya. Oke. Gagasan untuk menggerakkan komunitas masyarakat kembali menyadari bahwa kekayaan budaya atau situs yang memang berasal dari Polowijen itu, ya kan. Nah, ini ide sampean dan cara-cara sampean gimana ini awalnya ini? Gitu. Sebenarnya sederhana saja. Saya kan cuma ketemu dengan namanya Pak Cikam belakang rumah. Istrinya memang guru tari topeng. Bukan guru tari topeng, guru tari lah. Tapi saya tanya bisa nari topeng nggak? Iya. Dia bilang begini, ini kan kita sebenarnya tempatnya topeng kan di Polowijen. Tapi ini bagaimana gitu ya? Saya pengen sih tiap rumah itu anak-anaknya itu ada yang menari satu-satu. Saya bilang, ya saya kumpulkan gitu loh. Anak-anak menari, langsung kita adakan latihan nari topeng begitu ya, rutin terus gitu ya. Warga banyak. Bahkan awal mula itu ada 100-an anak yang ikut latihan nari di lapangan begitu ya. Sebelah rumah saya. Lah, ya sampai saat ini kan akhirnya seleksi alam ya, tinggal 25 orang ya. Nah, warga kita ajak kumpul. Jadi pertamanya memang saya ajak cara-caranya cara ilmiah. Saya menggelar acara sarasihan budaya Polowijen. Jadi itu sebelum pendirian Kampung Budaya Polowijen itu belum ada muncul istilah kampung. Jadi munculnya adalah di 2016. Itu saya ajak untuk saya adakan sarasihan budaya Polowijen. Muncul berbagai macam informasi atau potensi-potensi itu. Nah, terus kemudian kita menemukan tempat yang memang menarik dekat dengan situs Kendedes. Nah, ini kebetulan saya ada di belakang rumah warga ini kan rumahnya warga ya. Semuanya kita ganti rumah tembok itu kita tutupi dengan ornamen bambu seperti ini di belakang saya ini. Nah, terus kemudian juga kita buat kesan-kesan yang memang unik pakai bambu. Depannya kita kasih gazebo, kita kasih panggung, dan kegiatannya itu ada di situ semuanya. Nah, lambat laun kan kemudian kegiatan ini kan dilihat orang mungkin menarik ya, banyak masukan-masukan seniman Malang dan lain sebagainya berdatangan ke saya untuk tertarik memberikan masukan-masukan. Ya sudah jalan begitu saja. Jadi
kayak Pak Robi Dayat, Pak Yudit, Mas Nasai itu kan selalu datang ke saya untuk kemudian ingin merealisasikan tentang agar kemudian topeng di Polowijen itu lestari. Ya, tentu dengan cara-cara seperti ini yang kita lakukan. Nah, oke, karena itu setelah kampung terbentuk, terbangun, rumah ada 15 rumah lah, sebenarnya tidak banyak. Saret begitu ya, satu daerah itu. Itu kita kasih ornamen bambu, terus kemudian kita juga resmikan. Tapi tidak langsung seketika, jadi memang pertamanya baru 5 rumah dulu, lambat laun kita tuntaskan. Jadi dicicil, jadi tidak semuanya langsung berubah begitu. Jadi bergerak ini ya, prosesnya bergerak juga ya ini ya, bergerak. Nah, dan kerja bakti semuanya warga ikut gitu loh. Oke. Ya dananya ya dana pribadi, dana dari masyarakat. Itu ada sumbangan-sumbangan yang seniman meskipun nggak seberapa, ya lumayan lah buat beli rokok, buat beli gedek misalnya begitu kan lumayan kan gitu. Jadi bisa seperti ini. Terus akhirnya sama ini kegiatan sampai ini akhirnya dilihat pemerintah begitu atau seperti apa sehingga itu diresmikan menjadi Kampung Budaya Polowijen itu? Kalau permintaan kami sebagai Kampung Budaya Polowijen, kami memang minta untuk diresmikan di tahun 2017. Tepatnya tanggal 2 April. Tidak nyangka ya, jadi tidak menyangka ini kegiatan ini tercium oleh Abah Anton yang baru saja pulang umroh. Kira-kira 1 hari lah ceritanya begitu. Terus datang mau meresmikan gitu loh. Ya, itu peresmiannya begitu. Nah, sebenarnya kami fokus di soal budaya itu tadi, soal topeng, konservasi topeng lah utamanya seperti itu. 1 tahun berikutnya baru kemudian Dinas Pariwisata itu kasih plang sebagai tempat wisata budaya gitu loh. Ya. Jadi tahun 2018 mungkin dianggap sudah menarik, sudah mulai tertata, maka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kasih tanda plang. Jadi pelangnya pariwisata menunjukkan bahwa ini adalah kampung wisata budaya, Kampung Budaya Polowijen. Gitu ceritanya. Oke. Ya. Nah, lepas dari apa istilahnya, lepas dari konteks bahwa ini akhirnya menjadi kampung budaya begitu kan. Nah, pasti ada dong cita-cita sampean ke depan untuk setelah memulai ini, bagaimana generasi masyarakat di situ. Nah, kegiatan-kegiatan yang teragendakan itu seperti apa sebenarnya? Ya, kita akhirnya kan rutin ya, kampung ini rutin dikunjungi dari berbagai dari berbagai kalangan. Kampus-kampus itu pada berdatangan, studi banding. Bahkan pernah kita selenggarakan pertemuan cross culture studies begitu ya, dalam bentuk design thinking camp yang kami melibatkan 20 negara itu di Kampung Budaya Polowijen selama 3 hari. Untuk kemudian memberikan pemikiran, dan konteksnya adalah mengkonservasi tentang budaya-budaya Malang, dan utamanya kami soal topeng. Jadi sebenarnya tujuan dan niat kami itu adalah konservasi topeng Malang, konservasi budaya Panji kan, intinya di situ. Nah, tentu yang kami lakukan ya terus bergerak. Kami tetap belajar tentang tarian-tarian topeng untuk kemudian tidak sekedar nari, tapi kita juga pementasan sampai kemudian gebyak wayang topeng itu juga kita selenggarakan. Ketemulah topeng ragil kuning yang menjadi ikonik saat ini ya, saya bilang saat ini di Kampung Budaya Polowijen. Sehingga kemudian dielaborasi sedemikian rupa ke dalam berbagai macam cerita atau naskah-naskah yang sedang kita bangun. Kemarin launching kok, ini bukunya di mana sih ya? Kemarin launching buku Kampung Budaya Polowijen itu adalah buku satu-satunya yang kemudian menceritakan tentang Kampung Budaya Polowijen mulai dari proses sampai saat ini, dan kemudian kenapa di situ ada ragil kuning. Nah, itu kemudian kerjasama dengan UNED. Nah, dalam perjalanannya kan tahun 2017, tahun 2018 itu kami mampu membuat 10 event, kalender event terjadwal, serius. Jadi terjadwal secara tentatif begitu ya. Hari, tanggal, dan jamnya
selama 1 tahun kami membuat 10 event, terselenggara 8. Ya, ada 2 yang lolos. 2019 kami membuat 14 event. Terselenggara 10. Nah, saat ini membuat tahun 2020 membuat 10 event gitu ya, baru terselenggara 3 karena COVID. Karena COVID ini, waduh. Ya, artinya COVID ini menjadi menghambat juga ya. Menghambat juga. Ya, kan? Karena event itu ditunggu-tunggu. Event di Kampung Budaya itu kan ditunggu. Eventnya macam-macam, Pak. Jadi ada event permainan tradisional, festival dolanan anak misalnya, kan budaya juga. Festival ini Sesekaran Topeng Malang, terus Hatur Agung Kagem Biyung, ada festival festival Kira Budaya dan festival budaya itu juga ada. Terus kemudian ada juga festival Kampung Budaya Polowijen, terus kemudian festival Panawijen Zaman Biyen, itu ada, semuanya ada, dan kalender-kalender itu ditunggu oleh para pegiat, rata-rata seperti itu. Nah, itu menarik. Bahkan beberapa kampus itu ya, perguruan tinggi di luar Malang, rata-rata malah justru dari isi Jogja, isi Solo, terus kemudian dari Bali, itu malah inden untuk menghadiri event tersebut dan ingin berkolaborasi bersama. Nah, tapi ya karena COVID begini, aduh, ya apa boleh buat gitu loh ya. Gitu. bikin apa yang sudah teragak-agakan jadi agak sedikit berantakan ini ceritanya begitu ya. Karena kami sudah teruji 2 tahun itu, eventnya tepat waktu gitu lah. Maksudnya benar-benar terselenggara. Itu event. Nah, ini eventnya juga yang sebenarnya itu ya. Nah, ini yang menarik juga nih. Tidak banyak gitu ya. Artinya banyak komunitas kesenian sanggar yang berbasis tradisi itu gagal di situ tuh. Bagaimana membuat penyelenggaraan yang kontinu, ya kan, terus teragenda, terjadwal dan sebagainya. Nah, tipsnya apa ini? Siapa yang kok bisa membuatnya seperti itu? Nah, kemarin itu kan sudah kita uji cobakan ya, nyoba. Jadi saya mikir 1 bulan ini, waduh, saya kan memang harus menyelenggarakan Sesekaran Topeng Malang, mau nggak mau kan, karena memang di situ ada sudah Mbah Reni lah kita ini. Sebenarnya kan gini, ceritanya Sesekaran Topeng Malang adalah satu kegiatan di mana para pegiat topeng Malang itu selalu 1 tahun sekali itu datang ke Polowijen nyekar, itu loh, nyekar. Nyekar, karena waktunya apa? Nah, selama ini difasilitasi oleh Kampung Budaya Polowijen selama 4 tahun terakhir ini. Bahkan 5 tahun sebelumnya juga kami fasilitasi, tapi kalau belum ada kampungnya. Nah, karena rutin itu, maka ini bagaimana? Kan kalau yang datang banyak kan saya takut juga gitu kan, karena memang Kampung Budaya Polowijen belum boleh untuk menerima kunjungan, katakanlah begitu. Belum kami buka. Akhirnya kami kasih tahu sama pegiat itu, boleh ayo nyekar bareng tapi pakai virtual ya, nanti saya pandu di makam pakai media Zoom atau live streaming dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan tidak mengurangi makna, kan begitu. Ya, betul. Sebenarnya kegiatan nyekarnya itu sebentar, paling butuh waktu setengah jam. Tapi karena memang ini acara kita kemas menarik, maka kemudian kegiatannya itu menjadi panjang, pengenalan Kampung Budaya Polowijen di era new normal gitu ya. Terus kemudian memperkenalkan bagaimana praktek membatik kami juga masih berjalan, praktek membuat topeng juga jalan, praktek seni rupa membuat topeng juga kami masih jalan, termasuk kuliner juga masih jalan. Apalagi tentang tarian-tarian kami masih jalan semuanya, gitu loh. Semuanya jalan. Nah, kami perkenalkan itu semuanya. Terus kemudian kami membuat satu fragmen tentang Anoman Gandrung yang tidak lain adalah memang tema kali itu adalah pengen bertemu dengan Ragil Kuning, tapi Raden Gunung Sari membo-membo dari Raden Gunung Sari membo-membo dari Anoman begitu ya, yang kemudian menggoda Raden Kuning tapi bertemu. Nah, bertemunya itu di makam gitu loh. Dan kemudian setelah itu berdoa bersama.
Setelah itu ya kita selenggarakan menari menari bersama. Biasanya di Makam tahun lalu, tapi kemarin tidak, kami selesaikan di panggung kan karena khawatir juga nanti ada banyak masyarakat yang nonton. Dan kami murni tidak menerima kunjungan siapapun. Jadi kemarin kegiatannya adalah murni talent, artis-artisnya ya warga kami sendiri, gitu loh. Jadi kami bagi, yang nanti di makam berapa orang, yang nari di panggung berapa orang, yang nanti membatik berapa orang, yang membuat topeng berapa orang. Ya kita tinggal keliling saja, lihat itu aktivitas. Itulah yang kita anggap sebagai virtual. Nah, kegiatan virtual yang utama ya tentu berdoa bersama. Ketika berdoa bersama, itu para seniman topeng di rumah masing-masing melihat, menyaksikan, ya saya pandu dari makam, terus kemudian berdoa bersama. Itu menariknya. Nah, ini termasuk langkah dan jalan keluar gitu ya. Bagaimana kegiatan yang sudah ditradisikan gitu ya, yang tiap tahun harus ada, tapi karena situasi COVID yang membatasi ini, tetap harus ada jalan keluar, gitu kan? Nah, eksplorasi yang dilakukan Ki Demang saat ini dengan kekayaan budaya Polowijen itu, apa yang bisa ditunjukkan ke teman-teman juga, gitu? Mungkin dari sisi topengnya, dari sisi eksplorasi karya cipta tari atau apa, nah yang bisa disampaikan ke teman-teman seperti apa ini? Sebenarnya saya berangkatnya dari topeng ini ya, atau ini maaf, topengnya sebenarnya ragil kuning tapi ini tidak, ini adalah topengnya Sekartaji. Ini topeng baru yang kami rencanakan mungkin tahun depan pengen membuat fragmentasi tentang Sekartaji dari Ratu lah, misalnya seperti itu. Kami membuat ini topeng baru ya, kami buat. Nah, sebenarnya topeng kami itu adalah topengnya ragil kuning. Tadi kok agak lupa ya, coba saya bawa topeng ragil kuning. Di sini ada nggak ya? Ada kok, ya di belakang sini ada kok. Nah, dari topeng itulah yang kemudian kita buat karya tari, namanya tari ragil kuning juga. Tari ragil kuning ini sudah keluar 3 kali, tapi dapat di hati masyarakat. Pertama kami launching di Kampung Budaya Polowijen, yang kedua kami gelar di Taman Krida tahun lalu, gitu ya, dalam Festival Panji. Dan kali ini kami mengikutkan tari ragil kuning itu untuk lomba tari virtual nasional, masuk dalam 20 nominasi. Nah itu yang luar biasa, padahal pesertanya kan ratusan orang itu. Berapa ratus itu? Banyak. Kami masuk dalam 20 nominasi. Jadi tarian saja kalau kemudian berangkat dari sebuah topeng, kalau kita eksplorasi itu bisa dibuat dalam bentuk ragam macam fragmentasi, cerita ya, budaya folklore itu kita bangun, ada di situ. Terus kemudian ada juga tari-tariannya gitu ya. Kita membuat penciptaan karya tari gitu ya. Terus kemudian membuat film dan dokumentasi gitu ya. Terus kemudian kalau kita tuangkan dalam bentuk kriya-kriya ya otomatis kriya topeng gitu ya, kriya topeng. Terus kemudian kita buat batik. Ini batik-batik topeng juga ada di sini, ini batik. Nah, seperti itu ya. Terus di luar itu saya kira ada spirit masyarakat untuk upayanya adalah untuk pelestarian. Misalnya pada akhirnya menciptakan sebuah lagu-lagu gitu ya, tembang-tembang tentang ragil kuning, tentang topeng itu sendiri, tentang Panji dan lain sebagainya. Kami ingin berkontribusi terhadap upaya pelestarian budaya Panji yang sedang diajukan ke UNESCO untuk menjadi penetapan sebagai warisan budaya Indonesia gitu ya, utamanya di Jawa Timur, untuk diakui oleh dunia kan begitu. Ketika memang kita sedang bersaing dengan Thailand gitu ya, nah kita punya Panji gitu, hampir mirip sebenarnya. Nah kita pengen berkontribusi di situ. Gitu. Tapi ini tentu tidak sekedar pelestarian, tapi juga ada nilai profit yang bisa kita kembangkan, bahwa masyarakat itu yang semula
tidak tahu tentang apa itu kesenian, tidak tahu tentang apa budaya dan lain sebagainya, dengan tiba-tiba dia bisa tergerak hatinya dan kemudian dia berkesenian. Selain itu malah justru sekarang muncul seniman-seniman baru gitu ya. Saya bilang seniman-seniman baru. Seniman topeng, seniman apa namanya, tari topeng, dan banyak kreator-kreator baru di bidang IT ya, misalnya dia fokus di soal apa namanya, videografi, fotografi yang berkaitan tentang budaya dan lain sebagainya. Itu justru berangkatnya dari Kampung Budaya Polomijen ini. Artinya gerakan ini menjadi sebuah elaborasi besar ya dari berbagai disiplin yang saling mengisi gitu ya. Yang Betul. Kemudian gitu kan, akhirnya kemudian tidak hanya dipandang bahwa kesenian hanya proses hobi, tapi juga bisa menjadi daya dukung ekonomi, kayaknya begitu anunya. Nampaknya betul. Jadi bagaimana teman-teman itu kemarin mengikuti lomba fotografi gitu ya, dengan menghadirkan topeng malam, dan juara itu nyatanya ada lomba-lomba yang berkaitan tentang pembuatan video tentang budaya. Nah, topeng Malang ini di KBB ini disertakan dan nyatanya dapat nominasi itu kan gitu loh. Ya. Artinya bahwa memang tinggal sejauh mana kita membangun kreativitas kita gitu. Nah, sekarang kemarin itu kan kita sedang mengangkat soal cerita-cerita topeng. Ini sebenarnya sudah kita ajukan kepada dinas gitu ya, barangkali nanti diapresiasi dalam bentuk yang lain. Tapi dinas masih menggarap soal film Kendedes. Kedepan mungkin menggarap tentang film-film yang berkaitan tentang cerita topeng ini gitu loh. Karena itu ya sama, sebenarnya kan cerita topeng ini kan juga sebenarnya menceritakan tentang sejarahnya bahkan sebelum adanya Kendedes begitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Film nanti kita akan masuk merambah ke dunia itu. Ini kan nilai ekonomisnya kan luar biasa gitu ya. Dan bahkan orang kemudian terbuka untuk menjadikan sebuah kampung ini menjadi kampung yang apa, dalam tanda petik itu aware lah terhadap persoalan-persoalan digital gitu kan, persoalan-persoalan teknologi informasi, persoalan yang menyangkut pemanfaatan media-media yang bisa menjadi pembelajaran dan pengenalan terhadap budaya. Di sisi itu sudah ada yang menggarap, masyarakat sendiri, komunitas sendiri banyak yang tertarik di situ. Oke, menarik ini. Nah, terakhir nih, Ki Demang, apa yang bisa ditularkan nih kepada teman-teman yang lain ini, yang mungkin belum seagresif sampean nih di dalam menggarap persoalan kesenian dan tradisi ini, begitu? Ya, sebenarnya kan gini, pandemi, tidak ada pandemi, pada akhirnya kami berkesimpulan sama. Perkara siapa yang mau menonton itu kan soal pilihan, dan ternyata pemanfaatan media elektronik ya, digital seperti ini, atau kemudian pemanfaatan internet gitu ya, itu sekarang menjadi satu tumpuan bagi para seniman untuk tetap berkarya, kan begitu. Oleh karena itu menurut saya jangan berhenti berkarya gitu ya, entah melalui pada saat berproses maupun pada saat pementasan. Jadi malah justru ini kesempatan memperlihatkan bagaimana proses sebelum berkarya gitu ya, sampai kemudian pengkaryaan itu kita lakukan dan kita tampilkan, itu sama-sama bisa kita suguhkan, bisa kita pertontonkan gitu ya, sehingga orang menjadi lebih mengerti dan memahami bahwa tidak ada sesuatu yang sulit untuk dilakukan, kan begitu. Nah, kan karena memang berkesenian itu kan intinya suka, senang, dan membuat bahagia. Nah, jangan sampai seorang seniman di masa COVID ini karena mempunyai keterbatasan itu menjadi tidak senang dan tidak bahagia. Otomatis kan di mana itu kan mencari seninya itu sendiri. Seni itu memang membuat kita menjadi bahagia, senang gitu kan, menjadi riang dan bahkan menyenangkan orang lain juga gitu loh. Ya mari gitu kita bersama-sama melakukan pemanfaatan ini. Nah, tentu gini, dukungan yang harus dibangun itu ya
saya kok teringat sama Percil. Percil itu kan dia bilang, wis talah gitu kan. Oh, banyol-banyol dhewe, ndagel-ndagel dhewe, lucu-lucu dhewe, gitu kan. Pentas-pentas dhewe, perkara sing nonton ya embuk, gitu loh. Nah, saya mencoba begitu. Oh iya ya, ternyata bisa juga ya. Dan kita juga tidak sedikit itu yang nonton itu kan juga ribuan gitu kan, dan mengapresiasi terhadap kita. Malah justru kadang pada saat kita pentas langsung begitu ya paling yang nonton berapa gitu. Tapi pada saat kita live streaming kan dan sebagainya malah ribuan. Nah ini kan, loh ternyata pasarnya jelas ya gitu. Nah tinggal kemudian bagaimana kita kemas pementasan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan media seperti ini saat ini di masa pandemi seperti ini, itu tentu mempunyai nilai ekonomik, butuh sponsor gitu kan, butuh apa namanya donatur yang untuk mensupport tentang kegiatan itu, karena seniman sendiri ya juga tidak punya dana. Terus kemudian yang kedua juga butuh kerjasama dengan media-media yang lain yang kemudian harus mau dan bersedia apa namanya mempublish atau kemudian memviralkan dan sebagainya. Nah ini selama ini kan Kampung Budaya Polujen kan sudah sangat terbuka dengan media siapapun untuk mempublish semua kegiatan di Kampung Budaya. Itu harus itu kelebihan itu. Yang berikutnya tentu dibutuhkan para apa namanya orang-orang yang peduli itu turut berkontribusi, misalnya kalau live streaming atau kalau mungkin menggunakan media Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, kalau nonton pakai itu berbayar ya mari gitu kan, untuk mensupport kegiatan tersebut, sehingga semuanya menjadi apa namanya menjadi terlaksana gitu loh, tidak menjadi beban sendiri gitu. Jadi semuanya orang bisa melakukannya. Oke, menarik. Nah, yang bisa saya highlight adalah berkesenian itu harus menghasilkan kegembiraan itu dan kebahagiaan tentunya gitu kan, ya kan. Sehingga apapun halangan, situasi yang kemudian akhirnya terpaksa harus menghalangi, nah, itu tidak menjadi persoalan. Tentunya seperti itu ya. Gitu. Ya, betul. Oke, menarik Mas. Terima kasih atas waktunya gitu kan. Matur suwun, mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang bergerak di bidang yang sama tentunya gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, salam budaya.